Selamat pagi, siang, dan sore Bu. Perkenalkan, nama saya Rahel Gloria Panjaitan dengan NIM 2502010100231 dari kelas MJ205, kelompok 2. Dalam video ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis 1 dengan soal yang saya kerjakan adalah soal nomor 2. Kasus yang saya analisa adalah seorang manajer sumber daya manusia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Data dikumpulkan dari 30 perusahaan yang masing-masing melaporkan gaji rata-rata karyawan dalam ribuan dolar. Dan kinerja perusahaan yang diukur melalui profitabilitas dalam bentuk persentase. Dari kasus ini, saya menentukan dua variabel. Variabel independen atau X, yaitu gaji rata-rata karyawan. Variabel dependen atau Y, yaitu kinerja perusahaan atau profitabilitas perusahaan. Saya ingin melihat apakah perubahan pada gaji karyawan dapat menjelaskan atau memprediksi perubahan pada kinerja perusahaan. Baik, sebelum masuk ke analisis, saya merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan terhadap kinerja perusahaan. H1 itu artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara gaji karyawan terhadap kinerja perusahaan. Lalu tingkat signifikansi yang saya gunakan adalah 0,05 atau 5%. Selanjutnya, untuk pengolahan data, saya akan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Kita bisa lihat ya, di sini ada scatter plot. Dari grafik scatter plot ini, terlihat bahwa titik-titik data cenderung membentuk pola naik dari kiri ke bawah ke kanan atas yang menunjukkan adanya hubungan positif antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Hasil pengolahan data menunjukkan koefisien korelasi atau R sebesar 0,9318 yang artinya hubungan antara kedua variabel ini sangat kuat. Koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,8682 artinya sekitar 86,82%. Variasi ini kinerja perusahaan bisa dijelaskan oleh variabel gaji rata-rata karyawan. Dan sisanya sekitar 13,18% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Persamaan regresi yang saya peroleh adalah Y topi sama dengan 9,28832 ditambah 0,3118 dikali X, di mana Y topi adalah prediksi kinerja perusahaan dan X adalah gaji rata-rata karyawan. Untuk menguji apakah model ini signifikan secara statistik, saya melakukan dua uji. Pertama, uji T untuk menguji signifikansi koefisien secara parsial. Hasilnya, T hitung sebesar 13,58 jauh lebih besar dibandingkan T table sebesar 2,05 pada derajat bebas 28. Nilai signifikansinya juga 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kedua, uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Hasilnya F hitung sebesar 184,46 dengan signifikansi 0,000. Karena kedua uji ini signifikan, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa gaji rata-rata karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan memprediksi kinerja perusahaan apabila gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000. Caranya, saya akan masukkan nilai X sama dengan 85 ke dalam persamaan regresi. Y topi sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118 dikali 85. Hasilnya sekitar 35,789. Jadi jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000, maka kinerja perusahaan atau profitabilitas yang diprediksi adalah sekitar 35,78%. Sekarang saya akan jelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh yaitu 0,3118. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan gaji rata-rata karyawan sebesar $1.000,
maka kinerja perusahaan diperkirakan akan meningkat sebesar 0,3118% dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Karena nilai koefisien ini positif, artinya hubungan antara gaji karyawan dan kinerja perusahaan searah. Semakin tinggi gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, semakin tinggi pula kinerja atau profitabilitas perusahaan tersebut. Ini masuk akal secara bisnis, karena kompensasi yang lebih baik dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan juga produktivitas karyawan. Selanjutnya, saya melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi ini layak dipergunakan. Pertama, uji normalitas residual. Saya menggunakan uji Shapiro-Wilk dan hasilnya nilai signifikansi sebesar 0,759 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Dapat dilihat juga dari QQ plot ini, titik residual mengikuti garis diagonal dengan cukup baik. Kedua, uji homoskedastisitas. Saya menggunakan uji Bunch-Pagan dan hasilnya nilai signifikansi sebesar 0,643 juga lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau variance residual bersifat konstan. Lihat titik residual tersebar acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Ketiga, uji multikolinearitas. Karena model regresi ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu gaji rata-rata karyawan, maka uji multikolinearitas tidak relevan untuk diterapkan, sebab multikolinearitas hanya bisa terjadi jika ada dua atau lebih variabel independen dalam model, sehingga asumsi ini otomatis terpenuhi. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa 1. Terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Kedua, model regresi yang diperoleh adalah Y-topi sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118X dengan R kuadrat sebesar 0,8682. 3. Setiap kenaikan gaji rata-rata karyawan sebesar $1.000 diperkirakan meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,3118%. Yang keempat, seluruh asumsi klasik dalam model ini terpenuhi, sehingga model regresi ini layak dipergunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan terkait kebijakan gaji dan kinerja perusahaan. Demikian presentasi UAS Statistika Ekonomi Bisnis 1 dari saya, Rahel Gloria Panjaitan, dengan NIM 2502010100231, kelas MJ 205, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan